Duh, yang abis dilamar kayaknya seneng banget. Perasaan dari tadi senyum mulu deh. Saat ini Vina dan Adril memang tengah berjalan santai mengelilingi desa yang bisa terbilang cukup asri. Keduanya bahkan tidak melepaskan kebaya dan baju batik yang sedari tadi memang melekat di tubuh mereka. Keduanya asik berjalan beriringan sembari sesekali melempar senyum pada beberapa warga yang juga ikut melempar senyum pada mereka. Melihat raut wajah Vina yang amat berseri serta tingkah wanita itu yang begitu menggemaskan, tentu membuat pria yang sedari tadi berjalan di sampingnya merasa gemes. Bagaimana tidak coba, sedari tadi Adril menangkap basah Vina yang terus-terusan mengelus tangannya sendiri, lebih tepatnya mengelus cincin yang baru saja tersemat tadi. Bahkan, kadang wanita itu tersenyum tidak jelas. Oh, apakah seperti ini tingkah wanita jika sedang bahagia? Terlihat begitu kentara sekali. Mendengar penuturan Adril, pria yang sudah resmi menjadi tunangannya, Vina langsung mengalihkan pandangannya ke arah pria itu. Sejak kapan aku senyum? Aku biasa aja tuh, elak Vina yang kini langsung mengubah raut wajahnya. Idih, nggak mau ngaku lagi. Meskipun ini gelap, tapi senyum kamu itu begitu bercahaya. Jadi, aku tahu kalau kamu dari tadi tuh senyum. Mana elus-elus cincin itu lagi? Kenapa nggak elus-elus aku aja? Tanya Adril dengan sedikit nada ketus di akhir kalimat. Sontak saja Vina melepaskan kedua tangannya yang saling bertautan. Kini wanita itu hanya bisa cengengesan karena tidak bisa mengelak lagi. Karena kamu bukan titisan kucing, jawab wanita itu sembari terkekeh pelan. Tapi, tetap pengen dielus. Elus dong. Adril sedikit menundukkan kepalanya, bermaksud meminta wanita di sampingnya untuk mengelus rambutnya. Vina sendiri hanya melirik sekilas, setelahnya berjalan lebih dulu. Untunglah cahaya lampu yang berasal dari ponsel Adril cukup terang, sehingga bisa melihat dengan jelas apa saja yang ada di sekeliling. Melihat wanita yang baru saja menyandang status sebagai tunangannya itu berjalan lebih dulu, Adril langsung berdecak kesal. Padahal hanya minta dielus, tapi wanita itu malah menolaknya mentah-mentah. Bagaimana jika minta tidur bareng? Ayang, pengen dielus. Adril semakin merengek sembari menyodorkan kepalanya. Kelakuannya saat ini sudah persis seperti seekor banteng yang hendak menyeruduk. Vina sendiri berusaha menjauh dari tingkah menggelikan calon suaminya itu. Nanti kalau udah halal, aku bakal elusin kepala kamu tiap hari, ucap Vina yang masih enggan untuk mengelus rambut Adril. Kepala mana yang mana mau kamu elus? Kepala mana? Ulang Vina yang tak paham. Emang kepala kamu ada berapa? Ada 2, jawab Adril cepat. Satunya kepala di atas, satunya kepala di bawah. Vina terdiam, sepertinya tengah mencerna maksud Adril barusan. Kepala di bawah. Kepala yang mana coba, pikirnya. Tapi, setelah memindai penampilan Adril, barulah ia paham maksud pria itu. Sial, padahal dirinya sudah positif sekali tadi. Gila, kamu tuh mesum banget tahu nggak? Apanya yang mesum? Sepertinya Adril tak suka mendengar penuturan calon istrinya barusan. Wajar dong. Entar kalau kita udah nikah, pokoknya kamu harus manjain yang di bawah juga. Pak Adril, tolong diam. Jika tidak, saya tidak mau bertanggung jawab jika seandainya sendal saya melayang ke arah kepala Anda. Ucapan Vina langsung manjur. Seketika Adril terdiam, tidak lagi merengek seperti tadi. Untuk beberapa detik keduanya terdiam, namun setelahnya Adril kembali berulah. Dek Vina, panggil Adril pelan. Sontak saja Vina menatap ke samping dengan kondisi mata yang melebar. Mungkin terkejut dengan panggilan Adril barusan. Tadi panggil apa? Untuk memastikan jika dirinya tidak salah dengar, Vina memilih bertanya. Dek Vina, jawab Adril mengulang ucapannya tadi. Idih, kerasukan jin apa bapak? Gayanya manggil Dek Vina segala. Bukannya tersentuh apalagi baper, saya malah merinding. Vina bahkan bergaya seolah dirinya sedang tidak baik-baik saja, alias merinding.
Meskipun ini bukan untuk pertama kalinya ada yang memanggil dengan sebutan, Dek. Tapi, aneh saja jika itu berasal dari mulut Adril. Terus mau dipanggil apa dong? Masa kamu manggil aku Pak mulu? Udah kayak aku ini bapak kamu aja. Romantis dikit kayak jadi calon istri. Atau, gimana kalau kita pakai panggilan bunda dan ayah aja? Usul Adril dengan wajah berseri. Namun, bukannya menyetujui, Vina justru melotot mendengarnya. Terus nanti pas lagi berduaan, aku bilang, Bunda, aku pengen nih. Dan kamu jawab, iya, Bunda juga lagi pengen nih. Ih, so sweet banget deh. Saking gemasnya menghayal hal seperti itu, Adril bahkan tanpa sadar menghentak-hentakkan kakinya di bebatuan. Bukannya ikut baper, Vina malah melayangkan satu sentilan gemas di kening Adril. Membuat Adril langsung meringis, lalu segera mengusap pelan keningnya. Kenapa disentil? Protes Adril sembari melayangkan tatapan tidak suka pada calon istrinya. Otak itu dijaga biar nggak terkonto. Ucapan Vina mendadak saja tersendat-sendat. Mendadak saja ia bingung dengan lanjutan kalimatnya. Mendadak saja ia lupa dengan kata lanjutan dari terkon tersebut. Malahan hampir saja ia keceplosan menyebut kata kotor. Terkonto apa hayo? Adril langsung menggoda tunangannya itu. Dengan sengajanya ia menaik turunkan alis matanya berulang kali. Tinggal satu huruf lagi, lo. Maka setelahnya terciptalah kata yang Bapak jangan kotor, ya, pemikirannya. Tegur Vina yang paham kemana arah pembicaraan Adril. Maksud saya tadi terkonto. Kembali otak Vina blank. Sungguh, ia benar-benar lupa huruf-huruf selanjutnya dari kata tersebut. Entah karena benar-benar lupa atau karena gagal fokus karena di kepalanya justru kata, anu, lah yang menari-nari. Terkonto apa sih itu, Pak? Sumpah saya lupa. Vina sampai merengek karena kesal melihat Adril yang semakin gencar menggodanya. Padahal ia sama sekali tidak bermaksud hendak menyebut nama jenis kelamin laki-laki. Memangnya kamu mau nyebut apa sih sayang? Udah nggak sabar, ya, pengen ngerasain malam pertama. Nggak bisa ditunggu dulu sampai minggu depan, Pernikahan Vina dan Adril memang sudah disepakati akan berlangsung minggu depan sebelum pertemuan dengan klien dari Jepang. Untunglah kedua calon mertuanya setuju saja. Padahal semuanya bisa dibilang dadakan. Bahkan, tadi saja dirinya sempat meyakini kedua calon mertuanya itu jika ia dan Vina belum pernah macam-macam. Itu semua murni karena mereka ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Untunglah keduanya, terlebih Arga percaya dengan ucapannya. Melihat wajah mesum Adril, Vina rasanya hendak sekali melayangkan cakaran pada wajah pria itu. Heran, Adril ini memang memiliki kelakuan yang begitu mesum. Saya serius Pak Adril. Karena saking kesalnya, Vina langsung saja membentak. Namun, bukannya takut, Adril justru semakin terkekeh. Terkontaminasi sayang, jawab Adril yang tak mau membuat kekasihnya itu semakin kesal. Nah, itu maksudnya. Terkontaminasi, celetuk Vina yang otaknya pada dasarnya masih error. Bahkan, wanita itu sama sekali tidak sadar jika dirinya baru saja mengucap kata yang salah. Terkontaminasi, Vina. Terkonta. Bukannya terkon, itu. Kamu kotor banget sih pikirannya. Adril dengan cepat mengoreksi ucapan wanitanya. Pria itu bahkan melempar tatapan horor pada wanita di sampingnya. Baru saja Vina mengucapkan kata tersebut, jantungnya sudah seperti sedang disko saja. Astagfirullah. Vina yang sadar dengan apa yang baru saja ia ucapkan, langsung membekap mulutnya. Sungguh, ia pun tak menyangka jika dirinya baru saja mengeluarkan kata sekotor itu tadi. Sumpah nggak sengaja, Pak. Demi meyakinkan pria yang baru saja berubah status menjadi tunangannya itu, Vina sampai mengangkat kedua jarinya. Makanya punya pikiran itu jangan sampai kotor banget. Apanya yang kamu pikirin sampai ngucapin kata itu tadi? Vina menggeleng dengan cepat. Nggak mikirin apa-apa, elaknya.
Lagian, ya kali saja jujur. Mau ditaruh di mana muka cantik bin polosnya ini? Eleh, muka kamu malah berkata lain. Dari raut wajah kamu itu seperti berteriak aku pengen cepat dihalalin biar bisa cepat ngerasain malam pertama. Benar, enggak? Ngawur aja. Vina yang kesal dengan ucapan Adril, langsung memukul pelan lengan pria itu. Mana ada dirinya berpikir sampai sana. Sebenarnya sedari tadi di pikirannya kembali menari-nari bentuk panjang, dan lebatnya milik Adril dulu. Masih ingat sampai sekarang. Jelas. Pemandangan bersejarah seperti patut diabadikan di memori otaknya. Adril terkekeh pelan. Kembali keduanya berjalan tak tentu arah. Ya, hanya sekedar mengobrol ringan sembari menunggu orang tua mereka selesai mengobrol. Untuk arah, bisa dikatakan hanya mengikut arah angin. Sebenarnya alasan Vina dan Adril jalan-jalan karena bosan mendengar keempat orang tua mereka mengobrol. Masalahnya setelah menentukan tanggal pernikahan, keempat parubaya itu malah asik bertukar cerita. Yang satu sibuk bergosip ala emak-emak pada umumnya, dan yang satunya pula sibuk mengobrol ala bapak-bapak. Yang bontot sendiri malah asik menyantap sisa makanan catering yang masih cukup banyak sisanya. Pak. Setelah tidak ada obrolan selama beberapa detik, Vina langsung buka suara kembali. Kenapa? Bapak udah cukuran? Pertanyaan Vina barusan sukses membuat langkah Adril terhenti. Membuat Vina ikut menghentikan langkahnya. Cukuran apa? Tanya Adril dengan heran, pasalnya ia memang tidak tahu dengan maksud wanita itu. Cukuran itu. Kelewat polos. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan kelakuan Vina sekarang ini. Bagaimana tidak coba, dengan santainya wanita itu menunjuk ke arah aset berharga miliknya. Mana dengan ekspresi malu-malu kucing lagi. Seketika Adril teringat dengan kejadian beberapa bulan yang lalu. Pantas saja Vina menanyakan perihal cukuran. Tidak bisa dipungkiri, miliknya waktu itu memang agak kribo. Mengingat itu semua, mendadak saja kedua pipi Adril terasa panas. Benar-benar malu jika teringat kejadian itu. Ngapain kamu nanya begituan? Ketus Adril. Kalau misalnya belum cukuran gimana? Kalau udah gimana? Ya, nggak apa-apa sih. Cuma nanya doang, jawab Vina dengan santai. Adril berdecak kesal. Mungkin karena tidak puas dengan jawaban yang didengarnya. Aku udah cukuran. Udah mulus buyungku. Udah glowing lagi. Kenapa? Kamu mau melihat? Adril bahkan sudah bersiap hendak membuka celananya. Sengaja menggertak wanita yang ada di sampingnya. Benar saja. Vina langsung melotot melihat ulah Adril. Jangan macam-macam, Pak. Tegur Vina yang refleks. Sangat-sangat refleks malahan. Bagaimana tidak, bayangkan saja, tangan wanita itu malah memegang aset berharga milik Adril. Kamu yang jangan macam-macam. Ketus Adril sembari menyingkir tangan Vina yang benar-benar terasa. Vina ini memang benar-benar menguji keimanannya. Astagfirullah. Maaf, Pak, refleks. Kembali Vina beristighfar setelah sadar apa yang baru saja ia lakukan. Adril hanya bisa berdecak kesal. Bukan kesal pada wanita di sampingnya. Tapi, kesal dengan dirinya yang baru seperti ini sudah nafsu saja. Saat tengah berjalan, indera penciuman Vina tiba-tiba menangkap aroma yang begitu khas sekali. Wanita itu berusaha mencari sumber bau harum tersebut. Sate. Vina langsung berseru melihat ada orang yang berjualan sate tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Kenapa? Mau sate? Tanya Adril yang mendapat anggukan antusias dari Vina. Tapi, di rumah banyak makanan, loh. Mending makan di rumah aja. Vina terdiam untuk sesaat. Tapi, beberapa detik kemudian wanita itu menggeleng dengan tegas. Mau makan sate? Pinta Vina masih pada pendiriannya. Tapi, aku nggak ada bawa duit. Penuturan Adril barusan langsung membuat Vina terdiam. Masalahnya ia juga tidak membawa sama sekali. Lagian mau ditaruh di mana coba, orang dirinya masih menggunakan kebaya juga. Kenapa nggak bawa duit? Tanya Vina sedikit ketus.
Ya, mau gimana lagi? Aku lupa, dompetnya aku titip sama mama, ucap Adril apa adanya. Lagian kamu kayak orang ngidam aja, tiba-tiba pengen sesuatu, sambung pria itu lagi. Vina semakin berdecak kesal. Hanya karena ingin makan sate, pria itu malah menuduhnya hamil segala. Iya, aku lagi hamil. Cetus Vina yang langsung membuat Adril melotot. Kamu hamil anak siapa? Kita aja belum pernah belah duren, loh. Dih. Aku mah udah sering kali belah duren, balas Vina dengan santai. Kamu jangan ngadi-ngadi deh, Vina. Adril langsung menegur wanita yang menjadi tunangannya itu lantaran tidak suka dengan kata-kata wanita itu. Apa? Orang aku serius juga. Aku tuh pencinta berat durian alias duren. Jadi, otomatis aku seringlah belah duren. Gimana sih pemikiran bapak nih? Adril melayangkan tatapan datar pada wanita di sampingnya. Padahal jelas bukan itu maksudnya. Kan belah duren yang ia maksud belah, itu. Bukan itu maksud aku Vina. Maksud aku tadi tuh belah duren di malam hari. Adril kembali memperjelas ucapannya. Yang paling enak sama suami itu? Tanya Vina yang langsung mendapat anggukan dari Adril. Iya, yang dibelah, Bang. Dibelah. Enak, Bang. Enak. Mendengar penuturan Adril, detik itu pula Vina melongo. Tidak menyangka pula Adril tahu lagu tersebut. Ia pikir pria itu hanya tahu lagu goyang nasi rendang. Nasi padang maksudnya. Bapak tahu lagu belah duren? Tanya Vina masih dengan ekspresi terkejut. Taulah, jawab Adril santai. Orang tuh lagu sering dinyanyikan di acara pernikahan juga. Sumpah, sekarang Vina begitu kagum pada Adril. Bayangkan saja, seorang CEO, pemilik salah satu perusahaan besar ternyata tahu salah satu lagu dangdut yang pernah booming pada masanya. Sekarang entah kenapa ia yakin sekali jika dulunya Adril adalah seorang biduan. Terserah deh, Pak. Aku mau makan sate pokoknya. Tegas Vina yang sama sekali tidak mau dibantah lagi. Baru saja satu langkah, pergelangan tangan Vina kembali dicekal oleh Adril. Membuat Vina kembali melirik ke arah pria itu dengan tatapan kesal. Kamu masih perawan, kan? Ya, jelaslah. Jawab Vina sedikit ngegas. Bapak pikir saya cewek apaan yang mau disentuh-sentuh sebelum halal? Yang pastinya cewek Adril, jawab Adril asal. Kagak nyambung banget sih. Vina yang sudah terlanjur kesal langsung berjalan lebih dulu meninggalkan Adril. Sementara Adril, pria itu bergegas menyusul tuan putrinya. Untunglah langkah kaki wanita itu begitu kecil karena menggunakan kebaya yang cukup ketat. Bang, satenya 2 piring. Belum sampai ke gerobak penjual sate tersebut, suara Vina lebih dulu menggelegar. Membuat Adril yang berada di samping hanya bisa mengelus dadanya saja. Sudah tidak heran lagi dengan tabiat calon istrinya ini. Kamu pesen sate, emangnya kamu punya uang? Tanya Adril yang tak habis pikir dengan jalan pemikiran Vina. Masalahnya 100 rupiah pun tidak ada di tangan mereka. Bagaimana mungkin coba mereka memesan makanan tanpa membayar? Tenang, nanti kita sandera ini. Vina dengan segudang tingkah menjahilkannya itu menunjukkan ke arah Adril cincin yang baru tadi sore tersemat di jari manisnya. Gila kamu. Aku udah rela ngeluarin duit ratusan juta, dan kamu malah dengan gampang mau sandera tuh cincin. Hanya demi sate doang. Jangan salah, Bang. Ini bukan sate sembarangan. Sekali aja abang mencicipi, dijamin abang bakal ngerasain rasanya seperti Iron Man. Odading aja kalah sama sate abang Ucok. Vina dan Adril langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber suara. Mereka terdiam melihat seorang pria yang begitu mereka kenali. Sebenarnya tidak terlalu kenal, tapi wajah menyebalkan itu tentu saja masih terekam jelas di otak Vina maupun Adril. Loh, abang tukang sate. Karena kenal, Vina langsung menyeteluk begitu saja. Mari sini, aku mau beli, lanjut tukang sate tersebut yang sengaja menyambung ucapan Vina yang sudah seperti lirik lagu saja. Itu abang tukang bakso.
Ketus Adril menatap kesal si abang tukang sate. Entah kenapa ia begitu kesal melihat wajah pria itu. Padahal, wajah tukang sate tersebut seperti wajah manusia pada umumnya. Loh, kan sama aja, Bang. Apanya yang sama? Orang jelas-jelas berbeda. Saya nggak pernah tuh dengar abang tukang sate, mari-mari sini. Oh, gitu, iya. Si tukang sate tersebut justru asik menganggukkan kepalanya. Jadi gimana, Bang? Apanya yang gimana? Balas Adril yang tak paham maksud pria di depannya. Udah cocok jadi pencipta lagu belum? Tanyanya sembari menaik turunkan alis. Stres. Hanya satu kata tersebut yang meluncur dari celah gigi Adril. Kini dirinya benar-benar heran, kenapa orang-orang di sekitarnya memiliki tingkah yang begitu ajaib. Abang tukang sate tersebut justru terkekeh pelan. Abang sama Neng dari mana? Kok pada keren banget, udah kayak abis kondangan aja. Abis lamaran, jawab Vina sembari tersenyum tipis. Abang tukang sate yang mendengarnya pun terdiam. Jadi, udah lamaran? Tanyanya yang langsung diangguki Vina dan Adril. Ternyata awet juga, iya. Abang kita bakal kandas di tengah jalan. Maksud abang sate apa? Kayaknya berharap banget kita berdua putus. Adril langsung melempar tatapan tidak suka pada pedagang sate tersebut. Kata-kata pria itu seolah mengandung makna jika hubungan dirinya dengan Vina seolah tidak berjalan lama. Cengengesan, kemudian mengangkat kedua jarinya. Kan hiu makan kerang. Bercanda, Bang. Dih. Masih ingat aja nih orang, gumam Vina pelan. Adril mendengus, tapi tidak bisa dipungkiri jika mengingat itu semua, ia mendadak saja geli. Bisa-bisanya dirinya sealai itu. Abang kenapa nggak diundang? Tanya si tukang sate tersebut mulai tidak tahu diri. Sanggup ngisi berapa di amplop? Bukannya meminta maaf, Adril justru menantang sembari mengangkat kedua alis matanya. Abang tukang sate tersebut langsung icap. Sepertinya tidak tahu lagi hendak berkata apa. Entar saya bungkusin 2 sate, Bang. Jawabnya setelah sekian lama terdiam. Vina yang sedari tadi menyaksikan kedua pria itu berdebat, perlahan mulai jengah. Abang, mau sate? Ucap Vina dengan tegas. Siap, Neng. Mau berapa tusuk? Kalau cuma 1 atau 2 itu kurang, Neng. Semakin banyak tusukannya semakin enak. Entah hanya perasaan Adril saja atau bagaimana, entah kenapa ia merasa ada yang tidak beres dengan kalimat abang tukang sate tersebut. Dasar tukang sate mesum. Saya pesan 2 porsi, masing-masing 10 tusuk. Glek. Mendadak saja tukang sate tersebut meneguk ludahnya dengan kasar. Mungkin karena salah mengartikan maksud wanita di depannya. Bayangkan saja jika sampai 10 tusuk. 10 tusuk. Neng, emangnya nggak capek? Pertanyaan penjual sate tersebut langsung menuai kerutan di kening Vina. Apa hubungannya capek dengan makan sate, pikirnya. Bukankah semakin banyak tusukannya semakin enak? Adril yang paham betul dengan pertanyaan tersebut, langsung tidak mampu menahan diri untuk tidak menjita kepala pria di depannya. Jangan ngeres pikiran lo, Bang. Ucok mengusap keningnya dengan pelan. Setelahnya pria itu cengengesan tidak jelas. Saya yakin banget pasti dagangan abang nih nggak laku, kan? Ya, jelaslah. Orang kelakuan penjualnya aja rada-rada sinting. Kalimat tersebut meluncur begitu saja dari bibir Adril. Persetan dengan perasaan orang lain, lagi pula sepertinya umur pedagang sate tersebut tidak terlalu tua juga. Idih, jangan salah, Bang. Dagangan saya ini laris manis banget, Bang. Konon katanya sih karena apa? Adril yang penasaran langsung menatap lekat pria di depannya. Karena penjualnya mirip pengaren kata mereka. Bukan Adril yang berlaga ingin muntah, melainkan Vina. Membuat Ucok mendadak saja kesal. Dengan tingkah ajaibnya, pria menghentak-hentakkan kakinya lantaran kesal. Tapi, kami ngutang ya, Bang. Langkah Ucok seketika terhenti. Dengan segera ia berbalik. Apa? Saya nggak salah dengar, kan? Penampilan Wo gini mau ngutang?
Mendengar pertanyaan tersebut, malah Adril yang merasa tertohok. Pria itu kini menatap tidak suka pada pria yang baru saja berucap masalah utang. Padahal, harga sate saja tidak seberapa. Oke, kita memang nggak bawa duit. Sini, kasih nomor rekening abang, saya transfer. Ketus Adril yang mendadak saja mulai jengkel. Abang bukan penipu, kan? Lah, sejak kapan ada muka penipu seganteng ini? Dengan percaya dirinya Adril menyebut dirinya tampan. Membuat wanita yang berada di sampingnya langsung melirik dengan tatapan yang sulit digambarkan. Jangan salah, Bang. Sekarang penipu pada ganteng-ganteng. Balas Ucok tak mau kalah. Awas lo, Neng. Jangan sampai ketipu sama muka ganteng si abang ini. Sialan. Umpat Adril yang semakin kesal. Setelah perdebatan panjang tersebut, akhirnya pedagang sate tersebut menyebutkan nomor rekeningnya. Tentunya dengan bantuan gawai yang ia bawa. Sudah. Ucap Adril setelah pengiriman uang dinyatakan selesai. Ucok mengangguk. Tak lama kemudian muncul notif yang memberitahukan jika transferan Adril sudah masuk. Melihat nominal yang ditransfer, Ucok langsung terbelalak. Buset. Ini abang kenapa ngirim 2 juta? Saya cuma jual sate ayam, Bang. Bukan sate berlian. Sedekah, jawab Adril sembari tersenyum tipis. Wah, abang kayaknya banyak duit deh. Tambahan lagi atuh bang nolnya, biar genap 20 juta. Adril melongo. Dan inilah definisi tidak tahu diri yang sesungguhnya. Abang udah dikasih hati, malah minta jantung, ya. Mendengar penuturan Adril, Ucok terkekeh sambil mengangkat 2 jarinya. Dengan segera membuat 2 porsi sate untuk pelanggan eksklusifnya itu. Setelah selesai, ia langsung menyodorkan ke hadapan Adril dan Vina yang di mana masing-masing porsi berisi 15 tusuk sate. Melihat sate yang terhidang, mendadak niat jahil muncul di benak Adril. Sayang, panggilnya pada Vina yang tengah asik menyantap sate miliknya. Kenapa? Kamu suka sate ayam? Tanya Adril yang langsung mendapat anggukan dari Vina. Lagi-lagi Vina mengangguk, mengiyakan pertanyaan Adril tersebut. Kamu tahu nggak ada sate yang lebih enak? Apa? Sate rusnya bersama kamu, jawab Adril sembari menunjukkan jari jempol dan jari telunjuknya membentuk sarang heo, alias love ala-ala Korea. Vina yang tengah menggenggam tusukan sate dan hendak memakan sate tersebut seketika terhenti. Ditatapnya Adril dengan tatapan yang sulit diartikan. Kok malah saya yang baper, ya, Bang. Sarang heo, Bang. Vina sama sekali tidak bersuara, malah justru si tukang sate tersebut yang merasa baper. Sialan. Umpat Adril begitu melihat si tukang sate tersebut memberikan lipatan jari membentuk love Korea. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.